Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Rada Hasda Halfiz. Saya Aditya Alamsyah Syarif. Saya Ibrahim Sahnur. Saya Aura Awala Putri Agus Salim. Saya Muhammad Ismul Azam. Di sini kami akan mendiskusikan 3 topik. Topik yang pertama yaitu tentang repeater, topik yang kedua yaitu tentang transmisi sinyal, dan topik yang ketiga yaitu transmisi analog. Yang pertama yaitu repeater. Sebelum masuk ke contoh-contoh repeater, apa itu repeater? Secara bahasa, kata repeater ini berasal dari bahasa Inggris, yakni repeat, yang mempunyai arti pengulangan. Secara terminologi, definisi dari repeater ini ialah pengulang kembali, atau apabila secara lengkapnya, ialah alat yang memiliki fungsi untuk mengulang atau juga meneruskan kembali signal ke area sekitar perangkat itu dengan lebih mudah. Oke, langsung saja ke contoh-contoh repeater serta keuntungan dan kekurangannya. Yaitu, saya akan menjelaskan yang bermerek Tenda. Baik, kenapa saya memilih router Tenda? Karena dia memiliki kelebihan namun juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu penggunanya mudah. Karena dia memiliki fitur yang dimana kontrolnya jaringannya luas, yaitu saat beberapa perangkat terhubung, streaming Wi-Fi tersedia, ini dapat memastikan penggunaan jaringan luas, terbaik dengan mengendalikan kemacetan dan mencegah penyalahgunaan jaringan luas. Dengan cara ini, penggunaan jaringan kecil menerima jaringan luas yang handal dan spesifik, mencegah aplikasi yang tidak penting dari pelemahan kinerja jaringan. Yang kedua, yaitu Wi-Fi ini mudah digunakan di seluruh rumah, yaitu 3 antena eksternal meningkatkan Wi-Fi ke seluruh rumah Anda untuk menikmati kesenangan berselancar internet. F3 membantu Anda menjaga perangkat seluler, pemutar media, dan komputer yang terhubung ke Wi-Fi. Dan juga penggunanya begitu mudah. Tidak peduli Anda adalah penggemar teknologi canggih atau pengguna pemula. Tenda ini sangat mudah untuk digunakan dan dipasang tanpa operasi yang memakan waktu yang begitu lama. F3 membuat Anda menikmati live yang mudah dan bebas. Adapun kekurangannya, yaitu alat repeater ini harus diletakkan pada jaringan pada tempat yang tinggi guna untuk mencegah terjadinya loss. Kedua, kecepatan yang tersambung bisa menjadi lambat disebabkan banyaknya perangkat yang tersambung. Dan yang terakhir, jangkauan menjadi kurang optimal ketika berada di ruangan sempit atau banyaknya tembok yang terhalang. Baik, itu saja yang dapat saya berikan kepada contoh-contohnya. Lanjut contoh repeater yang kedua yaitu cake stage. Keuntungannya yang pertama mudah didapatkan, harganya terjangkau dan bisa Anda beli di marketplace secara online. Yang kedua dilengkapi dengan port LAN dan juga tombol WPS yang memudahkan Anda sebagai pemula saat melakukan setting Wi-Fi repeater untuk pertama kalinya. Yang ketiga, performa yang diberikan memiliki kualitas yang baik dibandingkan repeater yang lain. Yang terakhir, memiliki ukuran kecil dan nirkabel, jadi sangat praktis. Kekurangannya yaitu yang pertama, LAN portnya cuma ada 1, yang kedua, jaringannya tidak dapat diubah-ubah, dan yang ketiga, memerlukan router.
Lah, Untuk contoh repeater yang ketiga mungkin bisa dilanjut sama Aura. Baik, untuk repeater ketiga ada Xiaomi Wi-Fi Wireless Extender Pro Repeater Amplifier RO3 Original. Repeater ini memiliki kelebihan yaitu dapat memanjangkan sinyal dan menambah kecepatan internet. Harganya pun terjangkau dan mudah dan bisa dibeli di marketplace manapun termasuk all shop. Bisa juga menangkap jaringan dari router utama hingga 20 meter dan memantulkannya kembali ke jaringan internet dari sumber Wi-Fi utama hingga 12 meter. Kekurangan dari Xiaomi ini, peningkatan jaringan internetnya tidak terlalu signifikan. Sehingga jika jaraknya terlalu jauh atau terlalu banyak tembok menghalangi, itu juga bisa melemahkan sinyal. Dan juga Xiaomi ini tidak bisa digunakan sebagai Wi-Fi publik dan hanya bisa digunakan secara pribadi. Sekian dari saya. Baik, di sini saya memilih repeater TP-Link, yaitu TP-Link 300 Mbps Universal Wireless and Range Extender. Penguat sinyal yang satu ini memiliki kecepatan sampai dengan 300 Mbps, 802.11n. Alhasil, penggunaannya cocok bagi Anda yang suka dengan kegiatan musik streaming, video streaming, ataupun memainkan game online. Kelebihan lain yang ditawarkan adalah pemasangannya yang cukup mudah. Tidak hanya itu, peralatan ini juga akan secara otomatis menyesuaikan ketika setelan pada router mengalami perubahan. Dengan kemampuan yang satu ini, pengguna juga tidak perlu melakukan penyetelan ulang. Kekurangan sendiri masih sama dengan kebanyakan router di bawah 200 ribuan, di mana untuk sambungan internet non-Wi-Fi hanya mengandalkan konektivitas WAN. Sekian dari saya. Ya, untuk contoh repeater yang keempat yaitu Pixlink atau Pixlink APLV WR09. Keuntungannya sendiri, harga Pixlink APLV WR09 lebih murah, bentuknya yang minimalis, dan juga Pixlink APLV WR09 juga sudah mendukung berbagai mode sambungan seperti router, access point, repeater, dan WISP, yang mana fitur-fitur tersebut kebanyakan hanya ada pada Wi-Fi extender dengan harga di atas 200 ribuan. Kekurangannya sendiri, Pixlink ini ada kekurangan yang lumayan mengganggu, di mana penurunan kecepatan saat menggunakan mode repeater tanpa kabel. Pixlink APLV WR09 meski sudah menggunakan 4 antena eksternal, kemampuan transfer data dari modem utama untuk diteruskan kembali mengalami penurunan kecepatan. Ya,
Sekian dari saya. Oke, next ke topik diskusi yang kedua, yaitu transmisi sinyal. Menurut kalian, masalah-masalah apa yang mungkin terjadi dalam proses transmisi sinyal? Mungkin bisa dimulai dari Ibrahim. Untuk masalah-masalah yang mungkin terjadi pada transmisi sinyal, yaitu menurut saya pada setiap sistem komunikasi, sinyal yang diterima mungkin berbeda dari sinyal yang ditransmisikan dikarenakan berbagai gangguan transmisi. Untuk sinyal analog, gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal. Untuk sinyal digital, kesalahan sedikit dapat diperkenalkan seperti bahwasanya biner 1 diubah menjadi biner 0 atau sebaliknya. Itu mungkin dari saya. Ya, berikutnya ada derau panas atau juga disebut sebagai thermal noise. Derau panas merupakan salah satu jenis noise yang tergolong dalam internal noise, yaitu gangguan elektris yang dihasilkan alat atau sirkuit dalam sistem komunikasi data. Sedangkan derau panas sendiri merupakan perpindahan elektron yang cepat dan acak dalam konduktor yang diakibatkan oleh digitasi thermal. Perpindahan elektron semacam ini pada tahun 1927 oleh Johnson membuktikan bahwa kekuatan derau panas berbanding lurus dengan bandwidth dan temperatur absolut. Lanjut, masalah yang mungkin terjadi dalam proses transmisi sinyal yang ketiga, yaitu fading. Fading merupakan salah satu gam besi dalam komunikasi yang dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi level daya sinyal. Secara umum, fading terjadi karena penyimpangan atenuasi, di mana sinyal mengalami carrier termodulasi telekomunikasi terhadap suatu media propagasi. Ada beberapa jenis fading. Yang pertama yaitu multipath fading, merupakan fading yang terjadi karena terdapat objek di antara saluran pengirim dan penerima, sehingga gelombang yang tiba berasal dari beberapa lintasan dan mengalami fluktuasi yang relatif cepat. Yang kedua yaitu shadowing. Terhalangnya sinyal menuju ke penerima karena gedung tinggi, tembok, dan lain sebagainya. Shadowing akan mengalami fluktuasi sinyal yang relatif lambat. Sekian dari saya. Ya, untuk masalah yang mungkin terjadi dalam proses transmisi sinyal yang keempat yaitu atenuasi. Atenuasi itu adalah berkurangnya energi pada saat sinyal merambat ke tempat tujuannya. Bila atenuasi terlalu besar, receiver tidak akan dapat mendeteksi sinyal sama sekali. Untuk mengatasi hal ini, dapat dipasang amplifier dengan tujuan untuk mengkompensasi atenuasi. Namun pendekatan ini hanya dapat membantu saja, tetapi tidak pernah mampu memperbaiki sinyal sesuai dengan bentuk asalnya. Dari saya. Yaitu masalah yang mungkin terjadi dalam proses transmisi sinyal yang terakhir, yaitu distorsi. Distorsi adalah sebuah perubahan suara yang terjadi ketika amplitudo sinyal melebihi range yang tersedia. Hasilnya adalah timbulnya artefak harmonisasi tambahan seiring bentuk waveform berubah. Contohnya yaitu adanya suara berisik yang dikeluarkan oleh speaker yang rusak. Distorsi biasanya ingin dihindari, namun untuk beberapa tujuan, distorsi justru diinginkan terutama dalam bidang musik. Jadi sekian itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Itulah tadi beberapa masalah yang mungkin terjadi dalam proses transmisi sinyal. Selanjutnya kita ke topik diskusi yang terakhir, yaitu transmisi analog. Nah, apakah relevan untuk kita terus mengaplikasikan penggunaan transmisi analog dalam komunikasi? Menurut saya, penggunaan transmisi analog dalam komunikasi tidak relevan karena transmisi analog memiliki kekurangan, yaitu teknologi yang lama dirancang untuk voice, permasalahan noise dan rentan error, kecepatan lebih rendah, tidak efisien untuk data dan overhead yang tinggi. Apalagi saat ini kita berada pada era yang serba digital, di mana kebanyakan orang lebih menggunakan digital dibandingkan dengan analog. Itu pendapat saya. Menurut pendapat saya, kurang setuju untuk pengaplikasian transmisi analog karena transmisi analog masih banyak kekurangannya, seperti teknologi ini masih lama dan dirancang untuk data, tidak efisien untuk data, permasalahan noise dan rentannya terkena error. Apalagi kecepatannya lebih rendah, overhead tinggi. Seperti yang kita tahu, kita hidup di era digital yang dimana banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga karyawan. Sekarang dapat digantikan dengan menggunakan teknologi, jadi kurang relevan jika masih menggunakan komunikasi analog yang masih begitu lambat. Sekian dari saya. Kalau menurut saya kurang relevan karena kita saat ini memasuki kepada era revolusi industri, di mana era serba digital dalam segala hal, mulai dari urusan dapur sampai urusan pendidikan dan pelayanan dalam segala hal. Di bidang transformasi yang serba online seperti Grab, Gojek, Maxim, dan masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Jadi menurut saya kurang relevan untuk kita terus mengaplikasikan penggunaan transmisi analog dalam komunikasi, di mana kita tahu teknologi komunikasi analog pengoperasiannya lambat dibandingkan dengan teknologi komunikasi digital. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya, menurut pendapat saya, mungkin tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya juga kurang relevan, terlebih lagi di era yang serba digital ini. Transmisi analog mempunyai banyak kekurangan dibandingkan dengan transmisi digital. Nah, seperti yang pertama, transmisi digital hanya mempertimbangkan speed, power, dissipation, sementara transmisi analog harus mempertimbangkan speed, power dissipation, gain, precision, supply voltage, dan sebagainya. Yang kedua, transmisi analog lebih sensitif terhadap derau atau noise, crosstalk, dan interferensi atau kecepatan presisi. Yang ketiga, jarang ada yang bisa diotomatisasi dalam perancangan. Tidak seperti transmisi digital yang bisa di layout dan sintetis secara otomatis. Yang keempat, modeling dan simulation untuk transmisi analog memerlukan pengalaman karena banyak efek dan perilaku yang aneh. Yang terakhir, teknologi sekarang banyak digunakan dan dirancang untuk memproduksi produk digital. Karena kalau mau memproduksi yang analog itu sudah sulit. Sekian dari saya. Menurut pendapat saya yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman sekalian, penggunaan transmisi analog dalam komunikasi kurang relevan karena kita berada di era yang serba digital. Semua teknologi akan berkembang menjadi digital dan penggunaan teknologi analog akan semakin sedikit. Transmisi digital juga lebih praktis dibandingkan dengan analog. Sekian dari saya. Jadi, kesimpulan dari kami kelompok 2 terkait dengan topik diskusi yang terakhir,
yaitu apakah relevan untuk kita terus mengaplikasikan penggunaan transmisi analog dalam komunikasi? Nah, menurut kelompok kami, kurang relevan jika kita terus mengaplikasikan penggunaan ini dikarenakan sesuai dari beberapa pendapat kami, yaitu transmisi analog termasuk dalam teknologi lama yang kita semua tahu dia memiliki banyak kekurangan. Dan saat ini kita berada di era digital sehingga penggunaan teknologi analog akan semakin sedikit. Terlebih lagi teknologi sekarang banyak digunakan dan dirancang untuk memproduksi produk digital. Karena sulit kalau mau memproduksi yang analog. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.